Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di channel Rudy RK. Sekarang jam 4:30. Habis jalan-jalan, ceritanya pengen bikin konten tadinya, udah ngerekam. Cuma ada 1-2 hal yang sepertinya tidak layak untuk ditayangkan. Maklum, namanya lagi cari-cari settingan ya kan. Kita lagi mau pulang dulu. Tadi itu udah videonya itu udah saya rekam. Intinya tiap edit lah. Ya gitulah pokoknya mah. Sangat disayangkan ya, ngoceh setengah jam lebih. Tapi tidak bisa digunakan. Kayak gitu. Dan ternyata makin sore makin ramai jalannya, banyak yang orang-orang baru pada pulang dari kantor dan pabrik. Gimana nih kawan-kawan semua kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, karena kesehatan tuh lagi mahal-mahal ya sekarang. Kita lagi nggak ngapa-ngapain aja tiba-tiba bisa langsung meriang, pilek atau apapun. Oke, sorry. Musim pilek, musim meriang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan deh. Atau kalau yang memang lagi sakit ya cepet lekas sembuh. Ngomong-ngomong soal penyakit, sependek pengetahuan saya, sakit adalah salah satu cara agar kita dosanya terhapuskan cara itu. Kita dulu ya, lebih fokus. Aduh, terbang. Dosa kita mudah-mudahan terampuni, dihapuskan malah karena penyakit tersebut. Jadi sih kalau bisa ya jangan yang parah-parah ya teman-teman. Syukur-syukur sehat terus dah, jangan sampai sakit ya kan. Terus kalau misalkan kita sehat kan kita jadi bisa berkegiatan, kita bisa terus mencari rezeki yang halal tentunya. Di tengah gempuran sugesti dari kawan-kawan atau circle sekitar yang menyarankan inilah itulah ya, nggak usah disebutin lah ya. Jalur apa yang dimaksud gitu. Di sore-sore sangat disayangkan cuacanya lagi rada-rada mendung ini, karena tadi sempat gerimis tapi nggak terlalu lama. Karena ke kiri ya, kita ke kiri aja yuk. Nggak tahu bener nggak tahu salah nih jalannya nih. Viewnya beda ya, iyalah beda lah. Sekarang kita lagi jalan ke tempat yang sebelumnya nggak pernah kita lewatin sih, dan pasti rawan nyasar. Tapi tenang, karena nyasar adalah salah satu konten di channel ini. Menyasarkan diri dan aku akan bahagia atau nelangsa atau yang lain-lain gitu. Sekarang masih nggak tahu ini ada di daerah mana, tapi banyak gerobak-gerobak jajanan, toko kue. UGD 24 jam. Saya dulu mbak. Terima kasih mbaknya sudah mau mengalah buat saya. Lagi kesasar.
Kayaknya di sini tempat yang nggak terlalu dikhususkan mengenai tertib lalu lintas ya. Soalnya banyak teman-teman yang lewat di sini pada nggak pakai helm dan lain-lain gitu. Keselamatan berkendara. Tapi kalau bisa teman-teman kita pakai helm aja. Sama seperti saya, selalu pakai helm kalau lagi ngevlog. Kalau lagi nggak ngevlog, ya biasa aja, udah jalan gitu. Terus gimana ya? Saya merasakan kok, maksudnya kalau misalkan memang harus pakai helm, itu ya pertama kalau cuma pengen ke tempat-tempat yang kayak ke sawah, ke tempat yang kiranya mungkin dekat atau nggak ketemu perapatan besar atau lewat pos polisi, pas kita pada malas. Tapi sebenarnya knalpotnya. Tapi sebenarnya itu kan demi kebaikan kita juga, keselamatan kita juga, karena kepala kita kan nggak didesain untuk amit-amit gitu, kena benturan gitu. Kalau saya sendiri ya pernah mengalami eksiden lah, itu juga pakai helm sih, tapi helmnya dulu itu helm hiu. HIU hiu, itu helm yang sangat legend di kepala saya, karena dia dulu ceritanya lagi mau berangkat sekolah pakai helm hiu. Nah, saya itu emang pada saat itu hobinya berangkat sekolahnya mepet, terus ya buru-buru gitu, hingga akhirnya karena pas perjalanan itu jalannya memang nggak terlalu mulus-mulus banget, jadinya saya dan yang lawan arah itu berlawanan arah sama saya, rebutan jalan. Pas rebutan jalan ya udah kita ketemu di satu titik, di mana titik itu ya udah terjadilah kayak gitu. Dan yang eksiden bareng sama saya itu dia posisinya bertiga. Jalurnya itu memang kalau untuk saya itu dia lagi turunan, kalau saya menurun, dia mau nanjak, otomatis speednya juga cukup lumayan ya. Dan ketemulah di satu titik, paling cuma satu selebar ban gitu jalannya. Nah, ketemulah kita di situ. Dan setelah kejadian, pokoknya kurang lebih mungkin sekitar jaraknya 2 meter, sampai sekarang saya udah nggak ingat, miss ingatan saya pada saat itu. Setelah itu nggak tahu udah berapa lama, pokoknya saya sadar itu sudah dibopong oleh keluarga saya di atas mobil bukaan gitu, Cherry Colte atau apa yang bukaan terbuka gitu, pick up lah, ya mungkin pick up lah atau apa namanya. Mencari-cari dan ternyata ya cukup parah juga sih posisinya. Yang bikin parah itu bukan karena hantaman tubrukan ya, tapi setelah hantaman tubrukan itu ternyata saya itu terpelanting. Nah, terpelantingnya saya ke pinggir jalan, dimana di pinggir jalan itu kebetulan habis, kalau biasanya kan pinggir jalan tuh banyak ya tanaman-tanaman. Nah, tanamannya itu lagi habis dipangkas, jadi pada pendek-pendek dan itu tajam-tajam gitu. Nah, qadarullah saya tertancap di situ. Posisinya tulang rahang yang sebelah kiri tertancap di situ. Dan ya sudah. Jadi kalau ngebayangin sih ngilu. Jadi posisinya kalau mulut sebelah kiri itu mulut sebelah kiri saya itu posisinya mingkem mungkin ya. Jadi gigi atas sama gigi bawah geraham yang sebelah kiri itu rapat. Cuman kalau yang sebelah kanan itu masih ada spare. Jadi kayak yang sebelah kanan tuh rada mangap kayak gitu, tapi sebelah kirinya rapat. Berjalannya waktu sempat ditolak beberapa puskesmas ya, soalnya karena katanya dulu ada yang bilang jam operasionalnya jam sekian, padahal saya pada saat itu membutuhkan pertolongan emergensi lah kayak gitu. Hingga akhirnya ya sudah, Masya Allah, ibu semangat ibu. Terus pas lagi sudah tidak memungkinkan lagi karena
darah itu posisinya keluar dari dalam dan luar mulut ya. Saya udah lemes banget, dilarikanlah ke rumah sakit yang ada di kota. Sebuah informasi dulu, saya tuh dulu tinggalnya di daerah Jogja, daerah Gunung Kidul. Pokoknya berapa belas kilo dari Wonosarinya. Kalau sekolah saya di Wonosari, tapi saya tinggalnya di berapa kilo gitu dari sana. Pokoknya perjalanan naik motor tuh setengah jam sih. Ya, itulah pengalaman saya yang dimana mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya. Kalau keselamatan berkendara itu emang luar biasa, dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, accident kita terima di depan kita tuh kayak gimana. Beberapa menit ke depan tuh seperti apa kita juga nggak tahu. Jadi tidak ada sia-sianya juga kalau kita berikhtiar untuk menjaga diri kayak gimana. Minimal pakai helm deh. Itu aja, saya udah pakai helm aja masih cukup parah juga accidentnya kayak gitu. Terus gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sih pakai pengobatan alternatif, jadi nggak perlu sampai operasi. Karena kalau dulu disarankan untuk dokter, karena ternyata setelah di ronsen endingnya rahang saya patah total. Dan kalau misalkan untuk nyambung, kalau nggak disambung itu katanya bisa mengakibatkan cacat permanen. Karena rahang, maksudnya janggut depan itu kalau tidak ada penyangganya, dia bisa nanti yang nggak ketahan terus jadinya kayak cacat. Seperti itu teman-teman. Berhubung udah sore juga dan ternyata udah mulai gerimis ini, kayaknya vlognya aku tutup dulu aja. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu dan kuotanya bagi teman-teman yang ngeklik video ini. Semoga bisa diambil sisi positifnya atau pembelajarannya dari video ini. Dan ketemu di video selanjutnya lagi ya. Saya doakan dan kita sama-sama saling mendoakan, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta keberkahan, keberkahan waktu, keberkahan rezeki, dan keberkahan lain-lainnya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.